Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Faizal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 5 subtema 1 kelas 4 dengan judul memahami teks bacaan. Selain dengan membaca, informasi penting juga dapat diperoleh dengan cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Biasanya jawaban dari pertanyaan bersifat tersurat. Artinya pembaca hanya menangkap informasi yang tampak jelas dalam bacaan. Terkadang ada juga jawaban pertanyaan yang bersifat tersirat sehingga memerlukan pemahaman terlebih dahulu. Nah, biasanya kata tanya yang digunakan adalah 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Nah, kata tanya what atau apa biasanya untuk menanyakan peristiwa atau benda. Kata tanya who atau siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya where atau di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya when atau kapan untuk menanyakan waktu. Sedangkan kata tanya why atau mengapa untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir how atau bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, berikutnya menceritakan kembali isi teks. Kita sudah belajar bagaimana mengulas teks bacaan. Dengan membuat ulasan, kita dapat menceritakan kembali isi teks yang pernah kita baca. Caranya dengan merangkai jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Kita dapat menceritakan dengan bahasa kita sendiri. Saat menceritakan kembali dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sampaikan kembali isi teks dengan bahasa yang sopan, intonasi yang jelas, dan suara yang lantang supaya informasi yang dapat diterima pendengar dengan baik. Selanjutnya, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Kita dapat menuliskan informasi dari sebuah teks non-fiksi. Adapun langkah-langkah menuliskan informasi dari teks sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul teks dengan teliti. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan kata kunci dari masing-masing paragraf. Kata kunci adalah istilah inti dalam bacaan. Sedangkan yang keempat atau terakhir, menemukan kalimat-kalimat utama dalam bacaan tersebut. Semua kalimat yang kita temukan adalah informasi penting dari teks tersebut. Nah, berikutnya menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara penyajian data atau informasi dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk peta pikiran memudahkan pembaca untuk mengingat isi teks bacaan. Nah, beberapa hal yang dapat ditulis dalam peta pikiran: nama tokoh, perjuangan yang dilakukan, perilaku yang pantas ditiru, dan daerah asal. Nah, cukup sekian ya pembelajaran dari Ustadz ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar dan beribadah ya di rumah ya.